kita masuk kepada seksi ke praktikum ketiga ya. Tiga yaitu melihat sel akar jagung. Ya. Jadi sebelum kita melihat ke hasil melihat sel akar jagung dengan mikroskop, Bapak tunjukkan dulu secara umum ya bagian-bagian daripada sel akar jagung ya. Ini jaringan batang tadi ya, Baby? Iya, Pak. Jaringan batang. Sebenarnya sel daun ini banyak sekali organ-organnya, alat-alatnya di dalam daun itu ya. Kalau ibarat kita manusia itu dapurnya. Kalau kita dapur ada kompor, ada apa lagi? Kuali, ada periuk semua ya. Tapi kalau di tanaman itu dapurnya itu daun itu dapurnya. Apanya alat-alat organ di dalam daunnya itu. Nah itu karena di sini di gambar petikum kita ini tidak terlihat ya alat-alat daunnya. Dengan mikroskop elektron pun tidak terlihat. Maka Bapak akan perlihatkan gambar yang sudah terlihat organ-organnya pada daun. Mungkin mikroskopnya lebih canggih dari kita ya. Iya, Pak. Nah, Bapak akan perlihatkan apa ya sel daunnya. Iya, Pak. Nah, ini daun. Ini daun. Ini nih. Ini daunnya. Ternyata kan banyak alat-alatnya di dalam daun itu. Ya kan? Iya, Pak. Ini apa ini yang tergantung-gantung nih? Lapisan daun paling luar itu lapisan epidermis. Mana ini ya? Ini lapisan paling luar daun ini epidermis. Ini ya. Iya, Pak. Ternyata lapisan daun itu ada sel epidermis, ada lubang-lubang kecil-kecil tuh. Nah, di lapisan daun ya, keliling daun itu jalur simplas tadi ya, jalur simplas. Di bawah lapis epidermis belah dalam daun ada palisade, jaringan palisade, mesofil daun ya, mesofil daun. Di daun itu ini daun seperti ini ya, ini daun ya. Dipotong seperti ini, di sini dipotong, di tengah dipotong. Jadi letter L, jadi ini letter L-nya. Jadi ini potong daun di tengah, itu kelihatan jaringan xilem dan phloemnya. Jaringan xilem dan phloem ini itu terdapat pada cabang daun itu. Daun kan ada tangkainya kan? Tangkai daun kan? Iya, Pak. Nah ini tangkai daun itu ini xilem dan phloem ini. Tangkai itu tempat jalannya air, makanan dan kembali makanannya ke seluruh tubuh, dibagikannya kembali ke seluruh tubuh. Ini jaringan xilem dan phloem ini berfungsi. Tempat masak fotosintesisnya ini di zat hijau daun ini, klorofil ini. Tempat dia menyerap mataharinya di klorofil hijau daunnya itu. Jadi cahaya matahari itu kan cahaya elektromagnetis yang mengandung ya ada sebenarnya sinar cahaya matahari ini bukan putih seperti ini. Iya, Pak. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning ini ya. Cuma yang kelihatan dengan mata kita cuma cahaya putih. Ya. Sebenarnya dia banyak warnanya cahaya matahari ini. Nah itu masuk ke dalam daun tanaman ini, maka terjadilah proses fotosintesis. Kembali ke ini sel daun ya. Ini kan ini cuma kelihatan sel-selnya aja ini ya, tapi organnya nggak kelihatan di sini. Makanya kita lihat. Mulut daun namanya. Nah, itu lubang ya. Nah, di bawah daun biasanya itu paling banyak di bawahnya.
stomata itu bisa terbuka tertutup, terbuka tertutup. Ada jam-jam tertentu. Biasanya sore dia membuka atau pagi, siang menutup. Nah, itu alat dia membuka menyerap CO2, masuk CO2. Pagi-pagi dia memasukkan dia pokoknya tempat keluar oksigen dengan CO2 itu. Stomata itu ya, tempat keluar masuknya udara itu. Nah, berupa mulut daun. Dia otomatis bisa menutup, bisa membuka, itu atau alatnya. Di tempat dia masuk CO2 dan tumbuh-tumbuhan ini kalau malam dia mengisap oksigen, ya, malam mengisap oksigen, siang dia malam dia mengisap oksigen, mengeluarkan CO2 malam. Siang dia menyerap CO2, mengeluarkan oksigen siang. Jadi kebalikannya gitu. Nah, itu guna stomata ya. Maka untuk supaya yang terlalu panjang video kita nanti kita tidak bisa pula digunakan, jadi kita akhiri praktikum kita hari ini sampai di sini Bu ya. Iya. Nah, itu Bapak harapkan mahasiswa-mahasiswi bisa lebih aktif memperdalam apa materi-materi yang ada di dalam hukum hari ini ya. Akhirnya Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sama.